Pada hari Natal tahun 1929, sebuah tragedi terjadi di sebuah keluarga petani di North Carolina. Kasus ini dikenal sebagai Lawson Family Murders. Dan hingga hari ini, motifnya tetap menjadi salah satu misteri yang sangat mengerikan. Keluarga Lawson adalah keluarga petani tembakau yang tinggal di pedesaan sederhana. Ia hidup bersama istrinya Fanny Lawson dan 7 anak mereka. Mereka dikenal tetangga sebagai keluarga pendiam, religius, dan bekerja keras. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada masalah besar dengan komunitas sekitar. Keluarga ini terlihat seperti keluarga petani biasa pada masa itu. Beberapa bulan sebelum tragedi, beberapa orang terdekat melihat perubahan pada diri Charlie. Pertama, ia mengalami cedera kepala saat bekerja. Setelah kejadian itu, ia sering mengeluh sakit kepala. Ia juga menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, dan beberapa kali tampak melamun cukup lama. Pada masa itu, perubahan kepribadian seperti ini tidak dianggap sebagai tanda gangguan kesehatan mental. Tidak ada pemeriksaan medis, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Selain itu, ada juga tekanan ekonomi. Sebagai petani tembakau, hasil panen tidak selalu stabil. Biaya hidup keluarga besar juga terus meningkat. Meski keluarga Lawson tidak berada dalam kondisi paling buruk, sejumlah tetangga mencatat bahwa Charlie terlihat lebih murung dibanding sebelumnya. Beberapa minggu sebelum Natal, Charlie melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia membawa seluruh keluarganya ke kota untuk foto keluarga profesional. Untuk keluarga petani dengan ekonomi pas-pasan, foto studio adalah sesuatu yang jarang dilakukan. Tidak ada perayaan atau acara penting yang memerlukan foto tersebut. Keputusan ini baru dianggap aneh setelah tragedi terjadi. Pada pagi hari Natal, 2 anak perempuan keluarga Lawson, yaitu Carrie dan Mabel, berjalan menuju rumah bibinya. Mereka tidak pernah sampai. Charlie menembak keduanya di dekat lumbung. Tubuh mereka ditemukan kemudian dalam posisi yang rapi, seolah sengaja ditata. Setelah itu, Charlie kembali ke rumah. Ia membunuh istrinya, Fanny, yang berada di bagian depan rumah. Lalu satu persatu, ia menghabisi 4 anak lainnya yaitu Mary, James, Raymond, dan bayi Mary Lou. Sebagian korban ditemukan dengan kain atau bantal yang disusun di dekat tubuh, menunjukkan bahwa tindakan setelah pembunuhan dilakukan dengan sadar dan perlahan. Satu-satunya anak yang selamat adalah Arthur, berusia 16 tahun. Di pagi hari itu, Charlie menyuruh Arthur pergi ke kota untuk sebuah keperluan kecil. Instruksi yang sangat sederhana ini ternyata menyelamatkan nyawanya. Tidak pernah ada penjelasan mengapa Charlie memilih untuk menyelamatkan Arthur dan bukan anak-anak lainnya. Setelah membunuh keluarganya, Charlie berjalan menuju area hutan di dekat rumah. Beberapa jam kemudian, warga mendengar bunyi tembakan. Charlie ditemukan sudah meninggal, dengan senapan di sampingnya dan banyak jejak langkah di sekitar lokasi. Tidak ada catatan, pesan, atau surat yang menjelaskan motif tindakannya. Pihak berwenang pada waktu itu tidak memiliki teknologi forensik seperti sekarang. Tidak ada pemeriksaan psikologi sebelumnya, tidak ada tes medis mendalam, dan tidak ada dokumen yang dapat membantu mengungkap alasan pembunuhan tersebut. Seiring waktu, beberapa teori berkembang. Yang pertama, gangguan mental akibat cedera kepala.
Charlie sempat mengalami cedera kepala saat bekerja. Saksi menyebut adanya perubahan perilaku, lebih pendiam, mudah tersinggung, dan sering melamun. Teori kedua, karena tekanan ekonomi dan kelelahan mental. Masa itu adalah depresi ekonomi akhir tahun 1920, sehingga hasil panen tembakau dan kehidupan keluarga bisa sangat tidak stabil. Teori ketiga, adanya masalah internal keluarga. Beberapa kesaksian baru muncul puluhan tahun kemudian, menyebut kemungkinan konflik internal atau ketegangan keluarga. Ada juga rumor tentang dugaan kehamilan Mary. Ada spekulasi mengenai dugaan hubungan tidak pantas dalam keluarga. Beberapa kerabat serta teman Mary mengklaim keluarga sempat curiga mengenai hubungan tidak wajar tersebut. Karena kurangnya bukti langsung, tidak ada teori yang bisa dipastikan kebenarannya. Tragedi ini menjadi peristiwa besar di wilayah tersebut dan menarik perhatian nasional. Selama beberapa tahun, rumah keluarga Lawson bahkan sempat dibuka untuk umum sebagai tempat kunjungan karena tingginya minat masyarakat terhadap kasus ini. Hingga sekarang, Lawson Family Murders dianggap sebagai salah satu kasus paling membingungkan dalam sejarah kriminal Amerika. Tidak ada pengakuan, tidak ada catatan terakhir, dan tidak ada bukti medis yang mampu menjelaskan tindakan Charlie secara tuntas. Yang tersisa hanyalah pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu pada hari Natal. Every step's a little story. Some are hard, some shine in glory. Through the dark, I'll find the light. Words of wisdom guide